wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Baik, di pertemuan ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, di pembelajaran 4. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, siapa yang mau memimpin berdoa? Nah, Mbak Susi dipersilahkan. Nah, terima kasih Mbak Susi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Mbak Hani hadir? Ya, hadir. Alhamdulillah. Mbak Susi hadir? Nah, hadir. Alhamdulillah. Mbak Hana hadir? Ya, hadir. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mbak Hana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, berarti hadir semua ya anak-anak? Nah, sebelumnya kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib bagimu negeri bersama-sama. Nah, silakan Mbak Hana dipimpin. Bagimu negeri jiwa raga kami. Nah, terima kasih Mbak Hana. Nah, Ibu mau bertanya, apakah tadi malam sudah belajar? Alhamdulillah. Sudah membaca buku? Alhamdulillah. Nah, lanjutkan ya anak-anak. Jadi, jangan lupa rajin belajar, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Kita membahas apa? Nah, benar sekali Mbak Hana. Jadi, di materi sebelumnya kita membahas tentang hak dan kewajiban di lingkungan keluarga. Nah, ada yang tahu? Hari ini kita membahas materi apa? Nah, benar sekali Mbak Susi. Jadi, hari ini kita akan membahas materi tentang identifikasi hak dan kewajiban secara seimbang di lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana dan apa saja yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Berikut tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyimpulkan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat dengan percaya diri. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu gambar apa? Nah, benar sekali Mbak Susi. Jadi, gambar orang membuka keran air. Nah, ada yang tahu kaitannya dengan hak dan kewajiban di masyarakat? Nah, benar sekali Mbak Hana. Jadi, kaitannya dengan hak dan kewajiban kita di masyarakat yaitu hak kita dalam mendapatkan air bersih. Kalau kewajiban ada yang tahu? Nah, benar sekali Mbak Hana. Jadi, kewajiban kita untuk selalu berhemat air dalam menggunakannya di lingkungan masyarakat. Nah, terima kasih. Selanjutnya, ada yang tahu hak dan kewajiban kita dalam berhemat air? Nah, benar sekali anak-anak. Jadi, yang pertama memanfaatkan air secara optimal. Lebih hemat air. Terus, apa lagi? Nah, benar sekali Mbak Susi. Usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Untuk gambar kelima itu apa? Nah, benar sekali. Pastikan air keran tertutup setelah tidak digunakan. Dan lanjut, Ibu bertanya lagi, apa sih pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang? Ada yang tahu? Nah, seperti listrik memiliki banyak manfaat. Apa sih hak dalam memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari? Ada yang tahu? Nah, benar sekali Mbak Susi. Dengan menonton TV, mencuci baju, mencuci mobil. Nah, untuk kewajiban, ada yang tahu? Dalam menghemat penggunaan listrik? Nah, benar sekali Mbak Hana. Contohnya mematikan TV jika sudah selesai
nonton. Nah, ada yang tahu nggak sih bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Nah, jadi dengan memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air untuk berbagai keperluan sesuai kebutuhan. Sehingga setelah kita melaksanakan kewajiban, kita secara seimbang dalam menghemat air sesuai kebutuhan. Jadi kita tidak bisa mendapatkan hak untuk memanfaatkan air dengan baik seperti mendapatkan air bersih. Benar sekali anak-anak. Nah, lanjut. Sekarang coba perhatikan gambar dan analisis ya. Nah, setelah menganalisis, lalu dibuat kesimpulan. Coba diskusikan dengan temanmu bagaimana sih pentingnya hak dan kewajiban secara seimbang. Nanti setelah menganalisis dan membuat kesimpulan, lalu dipresentasikan ya. Nah, Ibu beri waktu. Nah, silahkan Mbak Susi untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, benar sekali Mbak Susi. Jadi, sangat penting melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang agar terciptanya kerukunan dan melatih kita dalam bertanggung jawab dan percaya diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Nah, terima kasih Mbak Susi. Jadi, pentingnya hak dan kewajiban secara seimbang yaitu hak dalam mendapatkan manfaat dari energi yang kita terima. Dari kewajiban yang sudah kita laksanakan dengan baik seperti berhemat energi. Seperti pada gambar berikut ya. Ada yang tahu gambar pertama itu apa? Kewajibannya? Benar sekali Mbak Susi. Mematikan lampu saat tidak digunakan. Haknya mendapatkan sumber energi untuk berbagai keperluan. Gambar berikutnya, nah benar sekali, mematikan air kan saat sudah selesai mandi. Untuk gambar ketiga, menggunakan sepeda bersama saat bepergian jauh. Dan untuk gambar yang terakhir, ada yang tahu? Nah, benar sekali Mbak Susi, menghemat air saat mencuci. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sebelumnya, ada yang tahu kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, coba silahkan Mbak Susi disimpulkan. Nah, benar sekali ya. Jadi kesimpulannya, pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilakukan seimbang dengan diiringi tanggung jawab. Manusia tidak boleh selalu menuntut haknya terus-menerus dengan mengabaikan atau tidak menjalankan kewajibannya. Sehingga antara hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, yakni melakukan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan setelah itu bisa menuntut apa yang menjadi haknya di lingkungan masyarakat. Nah, jadi seperti itu kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, apa ada yang ingin ditanyakan? Apa ada yang belum jelas dari materi yang Ibu sampaikan? Alhamdulillah, berarti sudah jelas semua ya. Nah, untuk melatih pemahaman kalian dalam materi yang sudah Ibu sampaikan, Ibu beri tugas evaluasi untuk dikerjakan di rumah, yaitu mengerjakan soal pilihan ganda 1-15 dan esai 1-5 ya. Jangan lupa dikerjakan dan besok kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ada yang tahu sikap apa yang bisa kita contoh dalam pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi? Nah, benar sekali Mbak Hani. Jadi, sikap tanggung jawab. Bagaimana menumbuhkan sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat yang baik dalam menghemat energi. Nah, mungkin itu pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan membahas materi tentang hak dan kewajiban yang benar di lingkungan masyarakat. Nah, sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, siapa yang ingin memimpin berdoa?
Nah, silakan Mbak Hana dipimpin. Baik, terima kasih Mbak Hana. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa belajar, dikerjakan tugasnya, dan tetap semangat. Nah, baik, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.